sekaligus undangan mengharap kehadiran saudara sekalian kaum muslim muslimat untuk bersama-sama menghadiri pengajian Sabtu Baik pagi, yaitu besok pagi tanggal 4 Juli 2026. Pengajian dimulai jam 6 pagi sampai dengan selesai. Bertempat di Islami Masjid Al-Tika Kadratiya, insyaallah dengan pembicara Bapak Ustadz Haji Zaijan, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Untuk itu bagi jamaah waktu kami tunggu dari yang bersama-sama mengikuti kajian pengajian Sabtu Baik pagi tersebut. Terima kasih. Kemudian terakhir, bahwa satu kas masjid sampai pada bulan Agustus yang lalu berjumlah 19.917.000 rupiah. Kemudian di sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin berdapat 3.532.000 rupiah, sehingga semua berjumlah 23.449.000 rupiah. Adapun pengeluaran sejumlah 8.372.500 rupiah, sehingga satuan berpartisipasi pada hari ini berjumlah 15.076.500 rupiah. Jazakallahu khairan katsiran. Demikian keadaan partisipasi dari Kabupaten Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum suatu kepada sektor lain kepada seluruh jamaah yang melihat sosok di banyak masih kosong maupun untuk diisi atau dipenuhi. Kemudian bagi jamaah pada aplikasi baik itu berupa KPU atau sejenisnya, kami mohon untuk dinonaktifkan selama berlangsung ibadah sholat pada siang hari ini. Sekian yang harus sampaikan. Selanjutnya waktu kami silakan kepada Bapak Ketua PPD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة
Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa faza muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, untuk mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, jika khatib untuk wasiat mengajak kepada diri pribadi khatib khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya untuk senantiasa berusaha berupaya meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan juga berusaha untuk meninggalkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan jamaah Jumat rahimahullah, pada kesempatan yang mulia ini khatib ingin mengajak para jamaah untuk merenungkan hakikat kita sebagai manusia. Kita manusia merupakan cipta Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna di antara ciptaan-ciptaannya, dan sungguh paling kompleks di antara makhluk-makhluknya. Manusia
tidak hanya terdiri dari fisik, melainkan juga memiliki dimensi lain. Di zaman modern ini kita sering mendefinisikan kesehatan atau kebahagiaan hanya dari apa yang tampak dari luar atau secara lahiriah, atau berdasarkan standar-standar keduniawian belaka. Padahal Al-Quran, hadis, dan juga tradisi para ulama klasik terdahulu telah memberikan kepada kita sebuah model cetak biru yang utuh mengenai struktur manusia ini. Manusia yang sehat, manusia yang selamat adalah manusia yang mampu menyelaraskan tiga elemen utama pada diri manusia. Apakah tiga elemen itu? Yang pertama adalah qalb, hati. Yang kedua akal. Dan yang ketiga adalah nafsu, yakni dorongan nafsu, jiwa. Jamalullah, elemen yang pertama dan merupakan yang paling utama adalah qalb. Dalam psikologi Islam, qalb bukanlah sekedar segumpal daging pembuluh darah, melainkan pusat spiritual, tempat bersemayamnya kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tempat di mana fitrah kesucian manusia berada. Qalb atau hati adalah jembatan yang menghubungkan diri kita dengan ruh yang ditiupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui qalb kita bisa merasakan mana yang benar, mana yang salah secara intuisi. Al-Quran memberikan perhatian sangat besar pada hati. Hati bukan sekedar organ tubuh, tetapi pusat keimanan dan kesadaran manusia. Karena itu keselamatan seseorang pada hari kiamat nanti sangatlah ditentukan oleh keadaan hatinya. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih. Demikianlah firman Allah pada surat As-Sa'rah ayat 88-89. Hati yang bersih adalah hati yang dipenuhi tauhid, ikhlas, cinta kepada Allah, takut dan tunduk kepadanya. Sebaliknya, hati yang kotor dipenuhi kesombongan, kedengkian, keserakahan, munafikan, dan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Karena pentingnya hati ini, maka Rasulullah SAW mengingatkan, "Ala wa inna fil jasad mudghah, idza shalahat shalahal jasad kullu, wa idza fasadat fasadal jasad kullu, ala wa hiya Allah." Ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, seorang muslim harus senantiasa
menjaga kebersihan hati melalui zikir, ingat kepada Allah, membaca Al-Quran, berdoa, bertaubat, dan memperbanyak amal-amal kebaikan. Jamaah salat Jumat rahmatullah. Elemen yang kedua pada diri manusia adalah akal pikiran. Akal adalah kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menganalisa data eksternal, berpikir logis, dan merencanakan sesuatu. Menurut Imam Al-Ghazali, akal yang sehat seharusnya terhubung langsung dan tunduk di bawah arahan hati. Ketika akal dipandu oleh hati yang mengingat Allah, maka akal akan menghasilkan hikmah, kebijaksanaan, dan melihat realitas dunia ini dengan jujur dan objektif. Namun jika akal terputus dari hati, maka ia akan menjadi alat pembenaran atas segala perilaku buruk kita. Dengan akal itulah manusia dibedakan dari makhluk lainnya. Dengan akal itulah manusia ditinggikan dan diangkat dari makhluk yang lainnya. Al-Quran berulang kali memerintahkan manusia untuk berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran dari tanda-tanda besar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Karena itu Islam tidak menghendaki umatnya menjadi umat yang malas berpikir. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan penelitian, membaca dan mengkaji alam semesta. Jemaah rahmatullah, elemen yang ketiga pada diri manusia adalah nafsu, yang dapat dipahami sebagai energi atau dorongan kehidupan di dalam diri kita. Islam memandang nafsu secara berbeda dengan tradisi agama lain yang cenderung ekstrim, menyuruh untuk mematikan nafsu. Dalam Islam, dorongan biologis seperti makan, minum, syahwat adalah bagian penting untuk bertahan hidup di dunia asalkan dikendalikan dengan baik. Di zaman sekarang, ketika godaan begitu mudah diakses, kemaksiatan dipromosikan secara terbuka, dan nafsu sering dijadikan pedoman hidup. Ayat ini menjadi peringatan yang sangat penting. Seorang muslim harus mampu mengendalikan nafsu agar tetap berada dalam koridor syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surga tempat baginya. Jamaah rahmatullah, dari ayat-ayat yang telah kita renungkan dapat dipahami bahwa seorang muslim yang ideal, yang baik adalah muslim yang menjaga tiga hal sekaligus. Artinya hidup dengan iman, akalnya hidup dengan ilmu, dan jiwanya terjaga dari hawa nafsu yang
yang menyesatkan. Jika hati bersih, akal jernih tercerahkan, dan jiwa terkendali, maka akan lahir pribadi yang jujur, amanah, adil, disiplin, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Inilah karakter mukmin yang menjadi cita-cita dalam Islam. Sebaliknya, ketika hati kita keras, akal tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah, dan hawa nafsu menjadi penguasa kehidupan, maka lahirlah berbagai kerusakan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bangsa. Jemaah rahmatullah, lantas bagaimana cara kita untuk menjaga agar ketiga elemen tadi tetap seimbang di tengah kehidupan yang penuh dengan fitnah ini? Paling tidak ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, perbanyak zikrullah, mengingat Allah. Hati hanya akan hidup dan terbuka jika disirami dengan zikir dan ibadah. Ibadah yang konsisten akan memurnikan hati kita. Yang kedua, menjaga konsumsi pikiran dan makanan kita. Apa yang kita pelajari, apa yang kita makan sangatlah mempengaruhi liarnya nafsu dan kejernihan akal pikiran kita. Mengkonsumsi hal-hal yang halal dan baik secara fisik maupun ma'nawi akan membantu kita menjernihkan akal kita. Yang ketiga atau yang terakhir adalah melatih diri dengan riyadhah, melatih nafsu kita agar terbiasa patuh pada aturan syariat Allah. Janganlah memanjakan hawa nafsu kita, hawa nafsu amarah kita, melainkan didik ia agar bisa naik kelas menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita hati yang suci, akal yang cerdas dan bijaksana, serta jiwa yang tenang, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho dan diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.